Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan ruang redaksi PKS.id bersama saya dengan Ricky Maradona. Duka menyelimuti Sumatera. Banjir bandang dan tanah longsor terjadi beberapa hari yang lalu. Tentunya kita berduka terhadap kejadian ini. Tapi tentu kita perlu melakukan suatu upaya nyata bagaimana melakukan tindakan-tindakan yang kemudian bisa membantu saudara kita yang ada di sana. Di tengah-tengah kita sudah hadir Bang Arya selaku redaktur utama dari PKS.id. Kita akan sama-sama diskusi dengan Bang Arya mengenai bagaimana kemudian peranan PKS dalam menyikapi bencana yang terjadi di Sumatera. Selamat datang Bang Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Arya. Assalamualaikum. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah ya. Bang Arya, tentu kita berduka Bang ya terjadinya bencana yang luar biasa di Sumatera dan ini tentunya kita ikut berempati dan bersimpati. Tapi ternyata itu kan tidak cukup ya Bang Arya ya. Tentunya harus ada sebuah langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan oleh PKS terhadap penanganan bencana ini. Boleh diceritakan Bang Arya apa saja yang sudah dilakukan oleh PKS terhadap bencana Sumatera yang terjadi belakangan ini Bang Arya? Silakan. Ya, terima kasih Bang Ricky Maradona. Jadi memang pertama kita turut berduka atas musibah banjir bandang yang menimpa 3 provinsi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Jadi pertama kali yang dilakukan oleh PKS ketika banjir bandang menimpa 3 provinsi tersebut, PKS langsung melakukan respon cepat respon cepat tanggap bencana dengan menerjunkan relawan-relawan ke lokasi-lokasi di titik-titik bencana. Memang menurut laporan dari relawan yang terjun di lapangan di lokasi bencana bahwa ini bukan banjir biasa gitu, karena memang betul. sangat luar biasa air bah yang datang, galodo kalau kata orang Minang. Ditambah lagi dengan adanya tumpukan-tumpukan dari potongan-potongan kayu, dan juga disertai dengan bencana longsor di beberapa wilayah. Di satu sisi dari kondisi cuaca juga dilaporkan di wilayah Sumatera bagian utara itu terjadi hujan terus-menerus dengan intensitas yang sangat lebat gitu. Jadi itulah yang membuat menjadi semakin memperparah kondisi banjir di 3 provinsi tersebut. Tapi respon pertama kali yang dilakukan oleh PKS adalah langsung menerjunkan relawan ketika bencana itu menimpa di 3 wilayah tersebut. Siap. Jadi menurut Bang Arya ini kejadian bencana alam ini adalah kombinasi berarti ya. Artinya kombinasi dari faktor alam berupa hujan yang begitu deras, kemudian juga ada faktor andil manusia yang merusak di dalamnya, betul ya Bang Arya? Ya, kalau kita baca ya dari beberapa media, juga dari beberapa praktisi, memang bencana banjir bandang di 3 provinsi ini memang ada 2 faktor. Pertama memang faktor alam ya, faktor iklim. Jadi adanya siklon badai besar di daerah Sumatera. Kalau kita mengutip misalkan dari BMKG gitu ya, bahwa ada namanya siklon tropis Senyar, itu dia muncul di Selat Malaka dan dia menimpa di 3 negara. Sebenarnya bukan hanya Indonesia. Jadi ada Malaysia dan Thailand, di Thailand daerah selatan. Tapi memang siklon tropis ini paling parah menimpa Indonesia. Dan itulah yang menimbulkan curah hujan yang sangat tinggi di daerah Sumatera bagian utara. Lalu yang kedua memang ada faktor dari manusia ya, faktor dari kita sendiri. Bukti jelasnya adalah ketika banjir bandang itu datang, yang datang bukan ranting-ranting pohon yang memang tadinya utuh gitu ya, terus terbawa banjir, bukan itu. Tapi yang menjadi kenyataan adalah potongan kayu-kayu gelondongan dalam jumlah besar ya terbawa oleh sapuan air gitu. Dan secara logika saja itu tidak mungkin tanpa dipotong oleh mesin, tanpa dipotong oleh manusia, itu kayu ada sendiri gitu. Jadi inilah salah satu bukti bahwa memang terjadi pembalakan liar yang sangat luar biasa di khususnya di daerah Sumatera bagian utara. Kemudian selanjutnya Bang Arya, bagaimana sikap PKS terhadap pembalakan hutan yang sudah terjadi, yang sudah sedemikian parah di Sumatera khususnya Bang Arya? Ya, tentu dalam menyikapi banjir bandang ini, PKS sebagai partai politik tidak hanya responsif ya, jadi tidak hanya dalam penanggulangan bencana saja. Tapi PKS sebagai partai politik melaksanakan tupoksinya untuk mengadvokasi kepentingan yang memang kalau memang itu merugikan rakyat, kita suarakan gitu. Nah, salah satunya adalah kita merespon faktor dari
terjadinya banjir besar di Sumatera bagian utara ini. Selain tadi ada faktor alam, ada juga faktor manusia yang tadi kita sudah sama-sama saksikan ya, banyak sekali kayu-kayu gelondongan itu datang bahkan menimpa rumah warga gitu ya. Nah, itu adalah bukti nyata masifnya pembalakan liar yang terjadi di khususnya di 3 provinsi tersebut. Nah, bagaimana sikap PKS merespon hal tersebut? Salah satunya Sekjen PKS ya, Mas Muhammad Khalid itu menyuarakan ketika beberapa hari lalu di sidang DPR RI, di sidang parlemen, untuk mengajukan RUU keadilan iklim agar RUU ini segera goal menjadi undang-undang. Gitu. Dengan begitu akan ada aturan dan regulasi yang jelas terkait kawasan ekosistem hijau di wilayah-wilayah Indonesia. Lalu selain itu juga ada rilis ya dari salah satu bidang di DPP PKS. Jadi PKS itu punya bidang yang khusus membidangi concern tentang energi dan lingkungan hidup. Ya, namanya BLP, bidang energi, lingkungan hidup dan perubahan iklim. Ketua bidangnya Dr. Agus Ismail. Mereka melakukan kajian bahwa salah satu penyebab maraknya pembalakan liar bukan hanya di Sumatera ya. Jadi ini juga terjadi di Kalimantan, juga terjadi di Pulau Jawa, juga terjadi di Papua gitu ya. Karena adanya regulasi yang membuka celah pembalakan liar itu terjadi gitu. Salah satu contoh saja, misalkan dihapusnya ketentuan 30% kawasan hutan lindung di sekitar das daerah aliran sungai. Jadi dulu ada aturan diterbitkan oleh Presiden B.J. Habibie bahwa harus ada 30% kawasan di sekitar daerah aliran sungai gitu. Agar ekosistem hijaunya itu tetap terjaga. Nah, itu sekarang dihapus. Itu sekarang dihapus di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi tidak harus ada ketentuan 30% kawasan hutan lindung di sekitar das, diganti menjadi hanya pengawasan sifatnya. Pengawasan dari kementerian terkait ya, dalam hal ini Kementerian Kehutanan. Nah, BLP, bidang energi lingkungan hidup dan perubahan iklim DPP PKS menyerukan ada regulasi yang lebih kuat setelah dari peristiwa ini, agar peristiwa ini tidak menimpa daerah-daerah lain. Karena kita tahu curah hujan juga belakangan ini masih tinggi gitu juga di Pulau Jawa. Diharapkan PKS mendorong pemerintah agar ada regulasi yang lebih kuat untuk melindungi ekosistem hijau ini, untuk melindungi ekosistem yang ada di Indonesia gitu ya. Dan itu sebetulnya senada ya sama sikap dari pemerintah. Salah satunya saya lihat statement dari Seskap Letkol Teddy ya. Dia mengatakan setelah ini pemerintah akan mengevaluasi gitu ya kawasan-kawasan tambang yang sekiranya itu merugikan dan merusak lingkungan kawasan hijau, maka pemerintah akan melakukan tindakan tegas bagi pelaku-pelaku tambang yang melakukan kerusakan alam agar tidak terjadi banjir serupa atau peristiwa alam yang lebih parah lagi di wilayah Indonesia. Baik. Jadi ke depan memang selain dari PKS tentunya perlu kolaborasi ya, Pak Arya ya. Artinya dari berbagai pihak untuk kemudian menanggulangi bencana ini dan juga agar jangka panjang tidak terjadi lagi kejadian yang serupa ya, Bang Arya ya. Oh ya, terakhir Bang Arya, terkait dengan aksi nyata yang kemudian dilakukan oleh kader-kader PKS yang menempati posisi terutama di berbagai jabatan yang memang di Sumatera itu memegang peranan penting sebagai pejabat publik di sana. Apa yang sudah dilakukan Bang Arya? Ya, tadi kita sudah dengar bahwa PKS menerjunkan relawan di awal-awal terjadinya bencana di 3 provinsi. Selain itu, PKS juga melakukan tindakan agar proses tanggap bencana itu terkonsolidasi dengan baik. Ya. Salah satunya adalah 2 hari yang lalu, Presiden PKS Ustadz Al-Muzamil Yusuf melakukan telekonferensi dengan seluruh ketua DPW se-Indonesia, dan beliau mengeluarkan instruksi Presiden PKS. Salah satu poinnya adalah pertama, penguatan Satgas Bencana ya, penguatan Satgas Bencana DPP PKS sebetulnya ini sudah terbentuk, cuma
beliau menguatkan lagi gitu Ya. bahwa Satgas Bencana ini dikomandoi dan dipimpin oleh Sekjen PKS ya, Mas Muhammad Khalid, Oke. agar terkonsolidasi dengan baik. Lalu yang kedua, instruksi Presiden PKS adalah beliau mengeluarkan kebijakan agar ada pemotongan gaji Yes. bagi 52 anggota fraksi PKS DPR RI. Ya. Dan ini sebetulnya diikuti juga dengan fraksi PKS di DPRD provinsi dan kabupaten kota. Jadi itu disalurkan ke 3 provinsi dan sudah dilakukan. Jadi 2 hari yang lalu Sekjen PKS Mas Muhammad Khalid menyalurkan bantuan dari fraksi PKS dan DPP PKS di Provinsi Sumatera Barat di Padang, dan kemarin Sekjen PKS juga bergerak ke Sumatera Utara, ke Medan, juga menyalurkan bantuan tersebut. Dan untuk Provinsi Aceh, khusus di Aceh, yang menyalurkan adalah langsung dari Ketua Fraksi PKS DPR RI Pak Abdul Kharis Al-Masyari. Jadi itu sebagai bentuk nyata bantuan yang diberikan PKS kepada korban bencana gitu. Selain itu juga pejabat-pejabat publik PKS di daerah korban bencana juga sudah turun nih Bang Riki. Jadi di Sumbar itu Gubernur Sumbar Buya Mahyildi Ansarullah itu bahkan sampai turun ke lokasi bencana di salah satu daerah di Sumatera Barat. Beliau ikut menyeroki tanah timbunan longsor yang menutup jalan gitu. Kalau dilihat di video itu bahkan hujan-hujanan ya, beliau memakai jas hujan, ikut bersama warga untuk menyeroki tanah agar akses jalan terbuka seperti itu. Tidak hanya itu, Buya Mahyildi juga dengan keluasan hatinya menunda gitu ya. Sebenarnya dalam minggu ini ada agenda pernikahan anaknya ya. Pernikahan anak beliau mengeluarkan statement di media sosial bahwa beliau menunda proses pernikahan anaknya untuk fokus tanggap bencana di Sumatera Barat. Lalu anggota DPR RI dari Sumbar juga dari fraksi PKS juga sudah turun, di antaranya Pak Rahmat Saleh ya di Dapil Sumbar 1 dan Ibu Nevi Zoirina di Dapil Sumbar 2 juga sudah turun ke lokasi untuk terjun ke masyarakat menyalurkan bantuan dan merasakan apa yang mereka rasakan. Begitu juga di Sumatera Utara ada Pak Tifatul Sembiring, ada Pak Ansori Siregar, bahkan Pak Tif itu memberikan motivasi, memberikan penguatan. Itu saya lihat di sebuah masjid ya, beliau memberikan motivasi agar untuk menguatkan para korban bencana. Begitu juga sama di Aceh juga sama, Pak Gufron dan Pak Nasir Jamil juga sudah turun untuk memberikan bantuan. Jadi itu Bang Riki yang sudah dilakukan oleh PKS ya. Dan itu sampai sekarang walaupun kabarnya sudah mereda ya, dan hanya tinggal sisa-sisa bencana, sisa-sisa banjir ya. Tapi relawan PKS masih tetap standby di lokasi-lokasi bencana, dan mereka terus melakukan laporan nih ke kita terkait perkembangan dan update terkini di lokasi-lokasi bencana. Ya luar biasa ya. Artinya sudah banyak tindakan yang dilakukan PKS dan harapannya gerakan kebaikan ini meluas ke berbagai elemen lain ya. Satu lagi saya lupa bahwa jadi DPW-DPW yang tidak terkena dampak selain 3 provinsi itu juga itu mereka bahasa ininya ta'awun. Jadi urunan juga, mereka juga urunan. Wah, luar biasa. Menyalurkan bantuan ke 3 provinsi tersebut. Bahkan ada yang dari Tangerang Selatan mengirimkan relawan untuk membantu para relawan di sana. Jadi salah satu instruksi Presiden PKS adalah mobilisasi nasional struktur PKS se-Indonesia untuk membantu para korban di 3 provinsi tersebut. Wah, luar biasa. Baik, terima kasih Mbak Arya sudah menjelaskan secara detail bagaimana kemudian peranan PKS terhadap aksi bencana yang terjadi di Sumatera ya Mbak Arya. Harapannya mudah-mudahan segera mereda dan juga kondisinya kembali pulih seperti semula, dan mudah-mudahan banyak pihak juga yang akhirnya ikut kontribusi untuk membantu apa yang terjadi di Sumatera. Sekali lagi terima kasih Mbak Arya sudah berkesempatan hadir di ruang redaksi PKS ID. Terima kasih juga pemirsa. Kita akan berjumpa lagi dalam lain kesempatan di ruang redaksi PKS ID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.